Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 pada bab 2 yang berjudul Pedoman Negaraku. Part 1, memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini sesuai dengan kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita bahas materi bab 2 yang berjudul Pedoman Negaraku. Ada 3 materi yang mendasar. A. Memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dibahas pada subbab A adalah pengertian konstitusi. 2. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada subbagian B yaitu membahas fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yang akan dibahas adalah sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bagian subbab C adalah berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lingkungan tempat tinggal. Nah, sebelum kita mempelajari materi subbab A, sekarang kita pikirkan bersama kira-kira apa perbedaan konstitusi dan undang-undang dasar. Yang kedua, bagaimanakah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. A. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dari pengertian konstitusi, yang kedua perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai dari pengertian konstitusi. Jadi istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris constitution dan bahasa Belanda constitut, yang memiliki pengertian hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berdasarkan bentuknya, konstitusi itu terbagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar atau UUD, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Jadi kalau kita gambarkan sesuai dengan bahan, konstitusi dibagi menjadi 2, tertulis disebut dengan Undang-Undang Dasar, tidak tertulis disebut dengan konvensi. Sehingga ketika ada pertanyaan antara konstitusi dan undang-undang dasar itu berbeda. Jauh lebih luas konstitusi, karena konstitusi itu bisa bentuknya tertulis atau tidak tertulis. Yang tertulis disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, ini adalah contoh konstitusi di Indonesia. Konstitusi dalam bentuk tertulis adalah UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam bentuk tidak tertulis, contohnya pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus. Nah, contoh yang lainnya adalah upacara bendera tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya penjelasan saya? Lanjut, sekarang kita akan membahas
proses dari perumusan Undang-Undang Dasar. Jadi proses perumusan Undang-Undang Dasar itu dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, bagaimana kronologinya? Sekarang kita jelaskan satu persatu. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai hukum dasar yang menempati urutan pertama dan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, proses perumusan, ini bagian pembukaannya saja, pembukaan Undang-Undang Dasar itu dimulai setelah para anggota BPUPKI menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9 pada masa reses atau masa istirahat dalam naskah Piagam Jakarta atau yang kita kenal dengan Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara menyeluruh dan utuh itu terjadi pada sidang kedua BPUPKI, tepatnya tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau yang bagian atas tadi hanya pembukaannya saja, itu pada masa reses atau masa istirahat. Kemudian perumusan rancangan batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar pada sidang BPUPKI yang kedua, tepatnya tanggal 11 Juli 1945. Jadi, Panitia Hukum Dasar ini merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPKI untuk merancang Undang-Undang Dasar. Nah, keanggotaan Panitia Hukum Dasar itu terdiri atas 19 orang anggota BPUPKI dan diketuai oleh Soekarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar ini dipilih oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan sidang BPUPKI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sidang BPUPKI itu terjadi 2 kali sidang resmi, yaitu sidang 1 pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, di antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli itu adalah masa reses atau masa istirahat. Saya ulangi lagi, di masa reses ini BPUPKI menyusun rancangan rumusan sila-sila Pancasila, jadi usulan sila-sila Pancasila oleh tokoh-tokoh BPUPKI dan menghasilkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar setelah adanya penyempurnaan. Kemudian Panitia 9, ya, Panitia 9 di sini juga mengumpulkan usulan-usulan dari anggota BPUPKI mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, bentuk negara, daerah negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasehat, Kepala Negara, pembentukan Tentara Nasional, serta keuangan dan perekonomian negara. Nah, ini dibentuk oleh Panitia 9. Nah, di sidang pertama BPUPKI ini, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, itu membentuk panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 8 karena jumlahnya adalah 8. Pada sidang kedua itu juga membentuk panitia kecil tapi berbeda
tokohnya, karena di sini jumlahnya hanya 6, tapi sebutannya panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang berjumlah 6. Itu pada sidang kedua. Kalau pada sidang pertama berjumlah 8, tapi sebutannya sama panitia kecil, tetapi jumlah dan keanggotaannya berbeda. Sekarang kita bahas di sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Apa sajakah yang dibahas? Nah, pada tanggal 10 Juli 1945, jadi Soekarno itu sebagai Ketua Panitia 9 merancang pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah selesai disusun pada masa reses atau masa istirahat dengan persetujuan dari anggota BPUPKI. Kemudian memilih bentuk negara dan membahas wilayah negara. Baru tanggal 11 Juli 1945 itu membahas lanjutan tentang wilayah negara dan membentuk panitia-panitia. Jadi ada 3 panitia. Yang pertama adalah Panitia Hukum Dasar atau Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah Panitia tentang Keuangan dan Ekonomi. Yang ketiga, Panitia Pembelaan Tanah Air. Serta Rapat Panitia Hukum Dasar dan membentuk Tim Kecil Penyusun Perancang Undang-Undang Dasar. Tim kecil atau panitia kecil ini berjumlah 6 ini, ya, berjumlah 6 ini. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 1945 agenda sidangnya adalah rapat lanjutan Panitia Hukum Dasar. Kemudian rapat Panitia Keuangan dan Ekonomi, yang ketiga rapat Panitia Pembelaan Tanah Air. Dilanjutkan tanggal 13 Juli yaitu rapat lanjutan Panitia Hukum Dasar. Jadi melanjutkan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli 1945 itu membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, oleh seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 15 Juli 1945 laporan Panitia Hukum Dasar dan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh seluruh anggota BPUPKI. Kemudian tanggal 16 Juli 1945 lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh seluruh anggota BPUPKI. Yang kedua, laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh anggota BPUPKI. Yang ketiga, laporan Panitia Pembela Tanah Air kepada seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 17 Juli 1945 yaitu membahas tentang ibu kota negara serta pendidikan dan pengajaran. Jadi saya ulangi lagi bahwa BPUPKI itu diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat, sedangkan Panitia Hukum Dasar diketuai oleh Soekarno, kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, susunan keanggotaan Panitia Hukum Dasar ya, yang dibentuk oleh BPUPKI itu ada 19. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketuanya Soekarno, sedangkan anggotanya ada Maramis, Oto Iskandar Dinata, Purwoboyo, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Supomo, Maria Ulfa Santoso, Wahid Hashim, Parada Harahap, Latuhar Hari, Susanto Tirtoproyo, kemudian Sartono, Wongsonegoro, Wuryoningrat, Singgih, Tan Eng Hoa, Jajadiningrat, dan Sukiman. Jadi jumlahnya ada 19 orang. Itu adalah keanggotaan Panitia Hukum Dasar. Pada sore hari, tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar itu mengadakan rapat untuk membahas materi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang perlu dituangkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil. Nah, ingat panitia kecil ini jumlahnya hanya ada 6 yang diberi tugas untuk menyusun rancangan batang tubuh atau pasal-pasal. Keanggotaan panitia kecil ini ditunjuk oleh Soekarno dan diketuai oleh
Supomo. Pada akhir rapat, Soekarno memberikan tugas kepada panitia kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar selama 2 hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945. Nah, perbedaan ini keanggotaan panitia kecil. Jadi walaupun sebutannya sama, panitia kecil, tetapi keanggotaannya berbeda. Yang di sebelah kiri, panitia kecil pada sidang pertama BPUPKI ini membahas atau bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan dasar negara. Ketuanya adalah Soekarno, anggotanya ada Muhammad Hatta, Otto Iskandar Dinata, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan A.A. Maramis. Sedangkan panitia kecil pada sidang kedua BPUPKI yang diberikan tugas untuk menyusun batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar atau pasal-pasal itu keanggotaannya hanya ada 6 yang diketuai oleh Supomo, anggotanya Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Maramis, Sukiman, dan Agus Salim. Bagaimana anak-anak bisa membedakan ya? Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo itu menyampaikan hasil rancangan batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan pertama itu ini di bawah ini terdiri dari belum ada atau tidak adanya pembagian bab, hanya judulnya saja. Terdiri dari 42 pasal, kemudian dalam politik dan ideologi itu masih netral dalam agama, fokus pada pembagian kekuasaan pemerintahan. Setelah dibahas bersama dengan anggota Panitia Hukum Dasar bersama dengan Soekarno, rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia kecil ini mendapatkan beberapa masukan berupa perbaikan sehingga menghasilkan rancangan kedua ini. Jadi setelah didiskusikan mendapatkan perbaikan, yaitu terdiri dari 14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan, terdiri dari 35 pasal. Nah, di sini sudah memulai memasukkan unsur religius dan umum, seperti ketuhanan dan kewajiban untuk beribadah. Bisa dipahami ya? Kemudian tanggal 14 Juli, BPUPKI itu mengadakan rapat yang membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka. Dilanjutkan tanggal 15 Juli, Rajiman Weddio Diningrat selaku Ketua BPUPKI itu membuka sidang. Kemudian Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar itu menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPKI tentang rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPKI tentang pembukaan dan seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh panitia kecil ini masih bersifat singkat dan supel, sehingga aturan-aturannya yang lebih rinci itu dituangkan di dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya. Baru tanggal 16 Juli 1945, panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo memperbaiki rancangan batang tubuh sehingga menjadi rancangan yang ketiga. Rancangan ketiga ini berupa 15 bab, 6 aturan peralihan, 1 aturan tambahan, terdiri dari 36 pasal. Di sini sudah memasukkan unsur Islam lebih tegas, seperti syarat presiden harus muslim, kemudian kewajiban dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang tubuh Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Walaupun rancangan terakhir ini masih belum disahkan, masih ada kelanjutannya kembali. Selanjutnya yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika tanggal 17 sudah selesai, maka tanggal 18 Juli 1945, Rajiman Weddio Diningrat selaku Ketua BPUPKI mengirimkan laporan kepada pemerintah Jepang bahwa BPUPKI telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya.
Kenapa Rajiman menyampaikan laporan kepada pemerintah Jepang? Karena Jepang dulu menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi selaku Panglima Militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara memerintahkan untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPKI yang akan melakukan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia. Kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini seluruh anggotanya adalah orang Indonesia. Selanjutnya, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 karena mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan mengalami peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshimanya tanggal 6 Agustus dan Nagasakinya tanggal 19 Agustus. Sehingga Kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang disiarkan melalui radio nasional. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu membuat Indonesia kosong dari kekuasaan pihak manapun. Nah, keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini susunan keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi, ketua dari PPKI adalah Soekarno. Kemudian, wakilnya adalah Muhammad Hatta, sedangkan anggotanya Rajiman Weddiodiningrat, kemudian Suroso, Abdul Qadir, kemudian Bandara Pangeran Haryo Kurobojo, Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Mas Sutarjo Kartohadikusumo, Supomo, Oto Iskandar Dinata, Suryo Hamijoyo, Hamidan, Latu Harhari, I Gusti Ketutpuja, Samratulangi, Andi Pangeran, Dr. Amir, Abdullah Abbas, Muhammad Hasan, dan Yap Wan Bing. Nah, kemudian ada 6 anggota tambahan, yaitu Wiranata Kusumah, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Ini tambahannya. Jadi sebelum rapat dilaksanakan, Soekarno sebagai ketua PPKI menambah 6 orang anggota. Jadi awalnya itu hanya 21 ditambah 6 sehingga menjadi 27 orang. Nah, penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendapat bahwa PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan bentukan Jepang. Jadi bukan. Jadi PPKI ini merupakan seluruh anggotanya adalah orang Indonesia dan bentukan orang Indonesia asli yang mempunyai sifat representatif atau mewakili seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi keanggotaan PPKI ini adalah murni dari seluruh wakil rakyat Indonesia. Nah, rancangan ketiga Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI pada sidang yang kedua mengalami perubahan pada sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar yang mengandung syariat Islam pun juga mengalami perubahan.
Contohnya pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Contoh yang kedua adalah pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati kebinekaan serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini adalah sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Dasar mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya penjelasan saya? Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.